Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Ridwan dengan NIM 2210417738. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan kembali tugas yang diberikan oleh Pak Adi Mursalin SEMM, yaitu tentang materi Supply Chain Management. Sebelum masuk ke penjelasannya, nah kalian tahu gak sih apa itu Supply Chain Management? Supply Chain dengan Supply Chain Management ini memiliki dua arti yang berbeda. Secara sederhana, konsep Supply Chain Management adalah strategi yang berhubungan dengan kegiatan produksi, shipping, dan distribusi produk dari perusahaan kepada pelanggannya. Untuk mengetahui info lebih lanjut, mari kita simak bersama-sama video penjelasan yang akan saya sampaikan saat ini. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa supply chain dengan supply chain management itu memiliki dua arti yang berbeda, yaitu supply chain adalah jaringan antara perusahaan dan pemasok saja, sedangkan supply chain management adalah sebuah proses pengelolaan dari perusahaan, pemasok hingga pelanggan. Menurut Stephenson, supply chain management adalah sebuah koordinasi dari rantai pasokan yang sifatnya strategis dan bertujuan untuk menggabungkan antara pengaturan supply and demand. Nah, selanjutnya kita akan membahas tujuan supply chain management. Tadi telah disebutkan jika supply chain management adalah strategi yang berhubungan erat dengan aktivitas produksi hingga distribusi. Lalu apa tujuan utama dari supply chain management ini? Tujuan supply chain management adalah meningkatkan keefektivitasan koordinasi supply dan demand, di mana strategi berikut nantinya mampu menangani masalah-masalah pada proses pengadaan barang, pengelolaan supplier, hubungan dengan konsumen, hingga penentuan level outsourcing. Jika berbagai masalah tersebut dapat diatasi dengan tepat, maka bisnis Anda pun akan semakin kompetitif di pasaran. Supply chain management tidak hanya memiliki tujuan, tetapi dia juga memiliki fungsi tertentu dalam perusahaan. Salah satu fungsi supply chain management adalah sebagai penekan biaya dan waktu pengiriman produk kepada pelanggan. Tak hanya itu, berikut 3 fungsi supply chain management yang perlu Anda ketahui, yaitu yang pertama fungsi fisik, yang kedua fungsi mediasi, yang ketiga fungsi biaya. Berikut akan saya jelaskan satu persatu dari fungsi tersebut. Yang pertama, fungsi fisik. Proses produksi merupakan salah satu bentuk dari fungsi fisik rantai pasokan. Tahapan pengubahan bahan mentah menjadi produk jadi, dan biaya yang dikeluarkan selama prosesnya juga masuk dalam fungsi fisik supply chain management. Yang kedua, fungsi mediasi. Nah, di mana dalam menyediakan bahan mentah, perusahaan perlu berhubungan dengan pemasok. Selain itu, dalam pengirim produknya kepada pelanggan, perubahan juga membutuhkan seorang distributor. Dua alasan tersebut adalah gambaran dari fungsi supply chain management sebagai mediasi. Yang terakhir, yaitu fungsi biaya. Jika sebuah perusahaan mengatur jalannya rantai pasok, biaya yang berhubungan dengan riset pasar, desain produk, dan biaya operasionalisasi lainnya juga bisa dengan mudah dipantau dan ditinjau kembali. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan prinsip-prinsip dalam supply chain management. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam manajemen rantai pasokan, yaitu yang pertama, melihat konsumen berdasarkan kebutuhan atau permintaan. Yang kedua, membangun relasi dengan supplier sehingga meminimalisir biaya material. Dan yang ketiga,
menggunakan teknologi informasi untuk menunjang rantai pasokan mulai dari produksi, distribusi hingga promosi produk. Yang keempat, mengamati target pasar untuk kemudian menjadikan sebagai perencanaan dalam merancang produk. Dan yang kelima, mengetahui produk yang lebih cocok kepada konsumen. Yang keenam, mengelola aliran informasi agar lebih cair dan terarah. Yang terakhir, memanfaatkan teknologi informasi untuk mengukur kinerja rantai pasokan sehingga memiliki bahan evaluasi. Selanjutnya, di sini saya ada gambar rantai pasokan supply chain management, di mana dalam rantai pasokan ini terdapat 8 proses, yaitu ada analisis, plan, team to market, manajemen, pengelolaan gudang, logistik, distribution, dan profit. Proses-proses supply chain ada 6, yaitu yang pertama, perencanaan. Setiap perencanaan membutuhkan sesuatu yang detail, maka dari itu perencanaan terbagi menjadi beberapa tahap seperti perencanaan produksi, perencanaan pembelian barang, perencanaan tenaga kerja, dan perkiraan permintaan konsumen. Yang kedua, pengadaan. Ketika mengetahui jumlah dan jenis produk, maka langkah selanjutnya adalah pengadaan. Dalam proses pengadaan ada beberapa tahapan yang perlu dilalui, seperti pengajuan, persetujuan, hingga pemesanan ke supplier. Yang ketiga, produksi. Proses produksi adalah mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Dalam melakukan proses produksi, tidak hanya menggunakan tenaga manusia, melainkan juga menggunakan mesin. Bahkan yang tidak kalah penting adalah memanfaatkan perangkat lunak atau software. Yang keempat, pengelolaan gudang. Satu hal yang penting dalam pengelolaan gudang adalah mengatur arus keluar masuk barang, mana produk yang masih dibutuhkan, di mana produk yang harus dilego, bahkan mana yang merupakan dead stock. Jika hendak melakukan pengelolaan gudang, sebaiknya lakukan stock of name. Yang kelima, yaitu transportasi dan pengiriman. Perusahaan harus menentukan secara tepat transportasi apa yang digunakan untuk memindahkan pasokan bahan dan produk. Dalam hal ini, seorang supply chain manager harus mampu mengelola jaringan distribusi dengan baik agar prosesnya berjalan lancar. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu pengembalian. Sebuah company harus bisa menangani komplain berupa pengembalian produk secara responsif. Sebaiknya susun perencanaan layanan tambahan bagi pelanggan yang memiliki masalah dengan produk Anda. Selanjutnya, strategi supply chain management. Sistem supply chain management memiliki strategi tertentu agar berhasil secara maksimal. Berikut ini adalah strategi supply chain management. Yang pertama, memiliki kondisi internal perusahaan. Yang kedua, memiliki kerjasama dengan banyak. Yang ketiga, pemasok. Yang keempat, berkemitraan. Dan yang kelima, fokus kepada pelanggan. Contoh supply chain management. Berikut adalah contoh supply chain management. Yang pertama, industri kesehatan. Dalam industri layanan kesehatan seperti rumah sakit, supply chain management membantu mengelola pasokan peralatan medis, obat-obatan, dan layanan kesehatan. Yang kedua, industri otomotif. Dalam industri supply chain management membantu mengatur pengadaan suku cadang, induksi mobil, serta distribusi ke dealer dan konsumen. Yang ketiga, industri retail. Di industri retail, supply chain management memainkan peran penting untuk mengatur persediaan, manajemen gudang, dan pengiriman produk kepada pelanggan dalam waktu tertentu. Yang keempat, industri farmasi. Perusahaan farmasi harus memastikan obat-obatan yang dihasilkan berkualitas tinggi dan aman. Mereka perlu mengelola rantai pasok mulai dari bahan baku hingga obat siap dijual di apotek. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.